وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua sehingga kita bisa sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini. Yang kita berharap ya dengan sedikit usaha kita ini, ya dengan sabarnya kita duduk di tempat yang mulia ini, itu menjadikan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya seperti disebutkan dalam banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan menghadiri, tentang keutamaan mendatangi majelis-majelis ilmu. Jadi antaranya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum, tidaklah berkumpul manusia di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mereka membaca Al-Quran atau saling mengajarkan agama di antara mereka, berzikir dan seterusnya, melainkan dengan sebab itu akan turun kepada mereka as-sakinah dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat-malaikat akan berkerumun menaungi mereka dan mereka akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di majelisnya para malaikat di langit sana. Subhanallah. Ini keutamaan yang luar biasa bagi mereka yang mau menghadiri, mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, itulah yang kita harapkan. Ya. Dengan kita sama-sama duduk di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Selain juga kita niatkan duduknya kita sekarang ini sambil menunggu tibanya sholat Isya. Kenapa kita niatkan hal ini? Supaya selama duduk kita ini, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang sholat. Selama duduk kita itu.
Ya sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, wala yazalu fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Seorang yang duduk di masjid akan senantiasa mendapatkan pahala seperti pahala orang sholat selama yang menjadikan dia duduk di masjid itu adalah karena menunggu tibanya waktu sholat. Makanya kita katakan tadi, ya, niatkan duduknya kita sekarang ini dalam rangka menunggu tibanya waktu sholat isya. Maka insya Allah, ya, selama duduk kita ini kita akan mendapatkan, ya, pahala seperti pahala orang yang sholat. Jadi ini, ya, yang kita harapkan dari usaha kita sekarang ini. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu pembahasan kita masih berkaitan dengan bab fadliz zuhdi fid dunya wal hassi atau wal hassu ala taqallul minha wa fadlul faqri. Jadi bab tentang keutamaan bersikap zuhud terhadap dunia, kemudian anjuran untuk tidak bermewah-mewahan dengannya. Kita akan bahas hadis yang ke 461 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia di sini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Jadi mayit, jenazah, ketika digotong ke pemakaman, ketika diantar ke pemakaman, itu akan diikuti oleh 3 hal, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ketiga hal itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya kan? Jadi ketika digotong jenazahnya ke tempat pemakaman, dia diikuti oleh keluarganya, ikut, ya, mengantarnya. Kemudian juga sebagian dari hartanya, ya, mungkin pakai mobilnya kah, atau mungkin, ya, yang lainnya. Wa amaluhu, atau yang ketiga yang akan mengikutinya setelah keluarganya, hartanya, kemudian yang akan mengikutinya adalah amal perbuatannya. Fayarji'u tsani wa yabqa wahidun. Lantas kemudian setelah jenazah ini dimakamkan, 2 akan pulang, 1 yang akan terus menemani dia, 1 yang akan terus membersamai dia. Yarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarganya akan pulang. Ya, nggak ada keluarga kita, hatta, ya, orang terdekat kita, istri kita misalnya nggak mau nunggu kita di kuburan. Ya, makanya bohong orang bilang cinta sehidup semati. Ya, kalau mati ditinggal aja kita di kuburan. Ya. Jadi ketika jenazah itu sudah dikuburkan, keluarganya akan pulang. Ya, kalau dia laki-laki, istrinya pulang. Mungkin akan bersedih keluarganya 1 hari, 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan, 3 pekan. Tapi setelah itu semuanya akan kembali normal seperti biasa. Ianya akan dilupakan.
Ya kan begitu. Bahkan mungkin kalau dia laki-laki jenazah itu istrinya mungkin akan nikah lagi. Begitu pula sebaliknya. Kalau yang meninggal istrinya mungkin suaminya akan nikah lagi. Ya. Jadi keluarganya akan meninggalkan dia setelah dimakamkan. Kemudian yang kedua yang akan meninggalkannya adalah apa? Malu. Harta bendanya. Ya, mungkin ada mobilnya yang antar dia, tapi akan balik juga. Ya, harta yang dulu ketika masih hidup dia tumpuk-tumpuk. Ya, dia bahkan mungkin gak peduli halal haram. Ketika mati, ya itu gak dibawa. Bahkan mungkin itu akan menjadi rebutan ahli warisnya. Ya, bahkan tidak sedikit gara-gara itu kemudian terjadi putus silaturahim karena rebutan harta waris dan seterusnya. Dan dia yang akan dimintai pertanggungjawaban dari harta yang dia tumpuk-tumpuk itu. Jadi yang kedua apa? Harta benda akan pulang. Ya. Yang dibawa cuma kain kafan tok. Enggak lebih dari itu. Nah, wa yabqa amaluhu. Cuman satu yang akan terus menyertai kita. Yang akan terus membersamai kita. Bahkan bukan hanya di kuburan, sampai hari kiamat. Apa itu? Amal perbuatan kita. Ya. Amal perbuatan kita di dunia ini, khususnya amal soleh, entah infak, sedekah, salat, puasa, zakat, bahkan haji kita, ya, akhlak kita yang mulia, tauhid kita, itulah yang akan terus membersamai kita. Ya, adapun keluarga akan meninggalkan kita, harta benda akan pulang, akan diwarisi oleh ahli waris kita. Ya, dan kita akan dilupakan dengan berjalannya waktu. Sehingga tidak ada yang menemani kita kecuali amal perbuatan kita saja. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi amal perbuatan kita itu di akhirat itu akan berbentuk seperti orang begitu. Ya kan? Disebutkan dalam hadis yang sahih. Setelah orang itu ditanya di kuburannya, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, kalau orangnya mukmin, orangnya saleh, dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di kuburan itu. Ya, ditanya man rabbuka. Dia bilang Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Wa man nabiyuka? Siapa nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka? Ya, apa agamamu? Dia bilang dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Maka ada suara mengatakan an sadaqa abdi. Ya, sungguh hambaku ini benar dalam jawabannya. Maka seketika kemudian kuburannya dijadikan luas sejauh mata memandang. Kemudian datang seseorang yang sangat gagah tampangnya, sangat harum semerbak aromanya. Lantas dia pun mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah melihat orang segagah dirimu. Aku tidak pernah mencium aroma harum seperti harummu ini. Dia mengatakan, ana amaluka salih. Aku ini adalah amal solehmu. Aku akan menemanimu di kuburan. Nah itu kalau amalnya amal soleh. Bagaimana kalau amalnya amal buruk? Disebutkan dalam hadis yang sama. Ya, ketika orang yang buruk ini, orang kafir ahli maksiat, ditanya, man rabbuka? Dia bilang, ha la adri. Ya, saya enggak tahu.
dipukul sama malaikat mungkar nakir. Ditanya lagi, waman nabiyuka? Siapa nabimu? Dia bilang, hala adri. Gak tahu saya. Dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir. Ditanya lagi, wama dinuka? Apa agamamu? Dia bilang, la adri. Gak tahu saya. Dipukul. Ya. Dan yang menjadikan kita bisa menjawab ini apa? Amal soleh kita sekarang ini. Tergantung amal perbuatan kita. Walaupun kita sudah tahu soalnya, sudah tahu jawabannya sekarang, kita sudah hafal luar kepala, tapi kalau amalan kita buruk, gak bisa jawab kita. Ini kalau orang yang kafir ahli maksiat seperti itu, gak bisa jawab. Ya. Kemudian setelah itu kuburnya itu akan menghimpit dia, naudzubillah. Kemudian datang seorang dalam rupa yang sangat buruk, dengan aroma bau yang busuk. Kemudian dia pun mengatakan, siapa engkau? Aku tidak pernah melihat orang seburuk dirimu, sebusuk baumu. Dia katakan, aku adalah amal burukmu di dunia. Akulah yang akan menemanimu di kuburan. Sudah tempatnya sempit, ditemani oleh orang yang buruk, baunya busuk. Kayak apa itu? Itu semua kembali pada perbuatan kita di dunia ini. Jadi kembali ya para jamaah yang Allah muliakan, ulun ulangi kata Nabi SAW, ketika jenazah itu diantar ke pemakamannya, maka 3 yang akan menemani dia. Pertama apa? Keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. 2-nya akan pulih kembali. Ya, hartanya kembali. Kemudian juga keluarganya kembali. Ya, yang akan terus menyertai dia adalah amal perbuatannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Kata beliau di sini, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama, al-hathu ala fi'li ma yabqa ma'al insan wa huwa al-amalu salih liyakuna anisuhu fil qabr idza raja'a an-nas wa tarakuhu wahdahu. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang anjuran agar kita menggunakan sebaik mungkin kesempatan di dunia ini. Untuk apa? Untuk memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh inilah yang akan terus menyertai kita di kuburan kita, bahkan sampai hari kiamat. Ya, amal soleh kita ini, itu akan terus menemani kita. Makanya kalau ada orang ya, mencemooh kita gara-gara kita mengerjakan amal soleh, misalnya direndahkan atau di ini, sudah nggak usah diperdulikan. Ya, toh nanti sejak di kuburan itu masing-masing, ya, kita tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Begitu pula dia tidak akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Artinya apa? Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Tidak usah terlalu sibuk dengan gonjang-ganjing orang-orang di luar sana. Ya. Kata Imam Syafi'i apa? Falzam nafsaka ridwan nasi ghayatun la tudrak. Untuk mencapai keridhaan seluruh manusia itu suatu yang mustahil. Falzam nafsaka, maka fokuslah dengan dirimu itu untuk mengerjakan amal soleh.
Ya, nggak usah kemudian banyak sibuk dengan urusan-urusan orang lain, karena kita tidak akan ditanya tentang amalan mereka. Kita akan ditanya tentang amalan kita sendiri, begitu. Dan amalan kita ini yang akan terus menyertai kita. Maka mari, ya pada sisa-sisa umur kesempatan hidup yang Allah masih berikan kepada kita ini, kita berusaha maksimalkan untuk memperbanyak amal soleh, ya, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bagus yang kita dapatkan nanti di alam barzakh, begitu pula nanti di alam akhirat. Ya. Kemudian kata beliau juga di sini, liyakuna anisu fil qabr idza raja'an nas wa taraku wahdahu. Supaya kemudian nanti amal solehnya itulah yang akan menemani dia di kuburannya tatkala keluarganya pulang, begitu pula harta bendanya pulang juga meninggalkan dia, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, keluarga kita setelah kita dimakamkan, mereka pulang, mungkin bersedih beberapa hari, setelah itu kembali normal. Kita akan dilupakan. Ya, harta benda yang sudah lama kita tumpuk itu pun akan dibagi-bagi. Dan kita akan ditanya dari mana kita dapatkan harta benda itu dan kemana kita belanjakan. Nah, maka oleh karena itu, ya selagi hayat masih dikandung badan, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak amal soleh untuk berbekal menuju negeri akhirat kita. Dan sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah apa? At-taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan terus menyertai kita. Ya. Adapun harta, keluarga itu akan meninggalkan kita setelah kita dimakamkan. Kecuali harta yang kita infakkan. Ya. Jadi tidak betul 100% juga ucapan yang mengatakan harta itu enggak dibawa mati. Harta bisa dibawa mati. Kapan? Ketika diinfakkan di jalan Allah, itulah yang akan kita bawa mati. Yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, harta-harta itu akan menyertai kita sampai kuburan, bahkan sampai akhirat. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Ya, anak manusia itu mengatakan ini hartaku, itu hartaku. Ya, ngaku ini, ngaku itu hartanya. Padahal jar Nabi SAW, manusia itu tidak punya harta kecuali 3. Harta kita yang sebenarnya itu cuma 3, jar Nabi SAW. Apa itu? Yang pertama yang kita makan, jadi kotoran, habis di dunia. Ya, sudah kita nikmati. Yang kedua, apa yang kita pakai dari pakaian, lusuh, selesai, habis juga. Sedangkan yang ketiga, ini yang akan terus menyertai kita. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, yang kita zakatkan, itulah yang akan terus menemani kita sampai alam kubur, sampai alam akhirat nanti. Ya, itu cara kalau hendak membawa harta mati. Itu dengan cara diinfakkan, dengan cara disedekahkan. Tapi bukan berarti kemudian nanti kita semua hartanya disedekahkan, ya, sehingga nanti anak-anaknya nggak ada yang didapatkan. Salah juga seperti itu. Makanya dalam Islam juga, kalau orang yang sudah dalam kondisi sakit parah, dia hendak berwasiat, itu nggak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Ya, jadi dia punya harta 120 juta misalnya. Itu yang boleh dia wasiatkan
untuk diinfakkan, disedekahkan, dihibahkan atau diwakafkan, itu bolehnya cuman 120 bagi 3 berapa? 40 ya. Nah, cuman 40 juta yang boleh. Sisanya nanti dibagi-bagi oleh ahli waris. Ya. Kalau dia semuanya misalnya saya wakafkan, saya hibahkan semua 100% harta saya untuk pondok misalnya. Ya, wafat orang tersebut, itu yang boleh diambil cuma 1/3. Sisanya 2/3-nya kasih ahli warisnya. Walaupun ianya mengatakan 100%. Karena ketentuan syariat demikian. Ya, ahli waris juga punya hak begitu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innaka antadhara warathataka aghniya khairan lahu min antadharahu 'alatan yatakaffafuna nas," atau kama qala alaihi salatu wasallam. Sungguhnya engkau wafat dalam kondisi meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin kemudian minta-minta kepada manusia. Jadi agama kita ini juga agama yang realistis gitu. Ya, kita tidak disuruh semua harta infakkan sehingga anak cucunya nggak dapat apa-apa. Itu nggak demikian juga. Ya. Nah, jadi itu kalau hendak membawa harta mati gimana caranya? Ya disedekahkan. Ya, diinfakkan, dizakatkan. Itu yang akan kita bawa mati. Kemudian selanjutnya kata beliau di sini, an-naf'ul haqiqi alladhi yastafidu minhu al-mayyit huwa 'amaluhu. Jadi manfaat yang hakiki yang akan dinikmati, yang akan dirasakan, yang akan diambil faedahnya oleh orang yang wafat itu hanyalah amal solehnya. Ya, hanyalah amal solehnya. Walidzalika yanbaghi an yaqduma min malihi ma yajidu amamahu, amma idza tarakahu khalfa dhari fa huwa malu warithi. Maka oleh karena itu kata beliau di sini, semestinya bagi seseorang untuk menggunakan hartanya itu untuk bersedekah. Ya, supaya dia mendapatkannya di hadapannya nanti di alam barzah, begitu pula di akhirat nanti. Ya, adapun kalau ianya kikir, pelit, tidak pernah mau sedekah, infak, bahkan mungkin zakat pun dia enggak keluarin. Oh, naudzubillah orang kayak gini. Berat urusannya nanti di akhirat. Ya. Dan harta itu pun dia enggak bisa nikmat. Setelah dia wafat, ya, selesai. Nggak bisa lagi, ya, dia akan menikmatinya. Itu akan dibagi-bagi oleh ahli warisnya dan dia yang akan dimintai pertanggungjawaban dari mana dia dapatkan harta benda itu. Ya, dan berat urusannya nanti di hari kiamat kalau orang yang kikir pelit seperti itu. Ya, kemudian juga wa kadzalikal ahl fa huznuhum wal huquhum la yujdi syai'an illa man qama bida'watin salihatin. Begitu pula keluarga. Ya, mereka tatkala mengantar kita, ya, setelah itu kemudian pulang. Tidak akan banyak memberikan manfaat kepada kita kecuali mereka yang soleh solehah, yang mendoakan kebaikan kepada kita. Ya, makanya kita selalu sering-sering untuk mendoakan khususnya orang tua kita, apalagi kalau sudah wafat. Ya, itu yang paling sangat-sangat mereka harapkan dari kita sebagai anak-anaknya. Ya, kesolehan kita, kemudian doa-doa kita untuk orang tua itu sangat mereka harapkan. Itu manfaatnya luar biasa. Ya, khususnya bagi yang sudah wafat. Bahkan nanti di akhirat, ya para jamaah yang Allah muliakan, ada orang yang merasa surganya itu ketinggian. Ini perasaannya, amal saya perasaan sedikit.
nggak seberapa, tapi kok surga saya tinggi kayak gini. Bingung dia. Akhirnya dia nanya, "Anna hadza?" Dia bilang, "Ya Allah, dari mana saya bisa dapat surga yang tinggi ini ya Allah? Perasaan amal saya sedikit dulu di dunia." Apa dikatakan kepada orang ini? "Bistighfari waladika laka." Engkau mendapatkan derajat yang tinggi di surga ini karena istighfar anakmu untukmu. Subhanallah. Ya, maka perbanyak istighfar untuk orang tua kita. Baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Itu sangat-sangat bermanfaat bagi mereka. Itu yang sangat-sangat mereka harapkan. Kesolehan kita, doa-doa kita itu. Ya. Kadang kita sering lupa mendoakan orang tua kita. Ya, mintanya rizki terus. Ya, lupa untuk mendoakan orang tuanya. Ya, mendoakan kakeknya, mungkin kainya, niniknya. Hampir nggak pernah. Kalau doa cuman biasa minta dunia, minta rizki, minta dilancarkan bisnisnya. Seringkali sebatas itu doa kita. Lupa untuk mintakan ampun untuk orang-orang yang sudah mendahului kita khususnya. Ya, adalah orang-orang beriman seperti itu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaqu bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya, orang beriman seperti itu. Doa yang masyhur juga, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyak doa-doa seperti ini. Itu manfaatnya luar biasa. Khususnya bagi orang tua kita. Kemudian kata beliau, walidha falyahris ala tarbiyatihim ala manhajillah. Maka oleh karena itu, semestinya bagi setiap hamba, semestinya bagi setiap muslim di dunia ini untuk bersemangat mendidik anak-anak mereka ya untuk berada di atas manhaj, di atas ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya seringkali kita lupa ya para jamaah sekalian. Anak-anak kita itu, ya kita didiknya dunia terus. Lupa kemudian mendidik dia dalam masalah agamanya. Ya, sehingga nanti kalau dia durhaka kepada kita, nggak peduli sama kita, itu jangan salahkan siapa-siapa. Salah seorang itu dari kecil anaknya nggak dididik dengan pendidikan agama. Nggak ada salahnya anak kita jadi dokter, jadi PNS, jadi pegawai apalah, nggak ada salahnya. Ya, tapi tetap didik masalah agamanya itu. Ya, itu sangat penting. Itu untuk kebaikan kita sebagai orang tua. Ya, mungkin pernah ulun kisahkan ada seorang ya di Bogor dia tinggal. Ya, itu ada yang menulis kisahnya. Jadi dia punya 3 anak yang dalam perkara dunia itu sukses semua. Ya, dan 2-nya begawainya itu di luar negeri. Kalau ulun salah, satunya di Jerman, satunya di Amerika. Dan satunya lagi anaknya kuliah di luar negeri. Sibuk dengan dunia mereka. Sedangkan ibu bapaknya di rumah. Nah, pas ya ibu mereka ini sakit parah. Udah kritis. Si bapak ini nelpon anak-anak ini, kalian pulang, jenguk ibu kalian. Ini sudah sakit parah, udah kritis. Ya, mereka yang pertama bilang, saya lagi sibuk pak, belum menyelesaikan ini, ya gawean ini. Yang kedua juga bilang gitu, yang ketiga juga bilang tugas kuliah belum selesai. Semuanya nggak bisa pulang.
Cuman ngirim duit. Dia bilang kalau duit saya nggak perlu. Oh, saya juga banyak. Karena dia kaya raya juga. Yang saya mau kalian pulang, lihat ibu kalian. Ternyata katanya sampai wafat ibunya nggak ada yang pulang. Semua sibuk dengan dunianya. Nggak peduli dengan ibunya yang sudah sakit parah. Begitu. Na'udzubillah. Nah, di sanalah si bapak ini baru sadar. Dia bilang, salah saya selama ini didik anak-anak saya. Ya, mereka itu kalau dari sisi dunia sudah nggak usah ditanya. Ya, tapi karena nggak dididik dengan agama, sehingga nggak peduli sudah dengan orang tuanya. Akhirnya kemudian si bapak ini dia bangun pondok di Bogor sana. Ya, dia bangun pondok. Kalau kada salah itu sebagian anak di sana digratiskan, ya, dengan harapan kemudian dari anak-anak yang belajar di pondok itu dia mendapatkan pahala dari setiap ya bacaan-bacaan Al-Quran yang mereka baca di pondok itu, ya, dari ibadah-ibadah mereka. Dari sana dia berharap karena dia sudah putus harapan dari anak-anaknya itu. Nah, seperti ini pelajaran bagi kita. Ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, didik dengan agama. Karena itulah yang akan menjadikan mereka anak-anak yang perhatian kepada kita nanti kalau kita sudah tua. Karena mereka tahu hak kita itu. Ya, apa yang semestinya mereka lakukan itu agama. Ya, yang akan memperbaiki diri-diri mereka sehingga akan menjadikan mereka anak-anak yang soleh-solehah begitu. Nah, itu dia ya para jamaah yang ulun muliakan, hadis yang ke-461. Sekarang kita masuk hadis yang ke-462. Wa anhu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Jadi nanti di akhirat, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan seseorang dari penghuni neraka yang dia ini ya calon penghuni neraka, yang dimana orang ini dahulu di dunia adalah orang yang paling banyak hartanya, orang yang ketika di dunia dia bergelimang harta benda, ya duitnya nggak ada serinya kata orang. Ya. Nah, orang ini nanti akan didatangkan di hari kiamat. Kemudian apa? Fayusbagu finnari sobghatan. Kemudian orang ini, siapa orang ini? Orang yang paling sukses dunianya, orang yang paling banyak duitnya, paling bergelimang harta, didatangkan. Kemudian dia dicelupkan satu kali celupan ke dalam api neraka. Ya, cuman satu kali celup keluarin. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada orang tadi itu, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat. Ya, dikatakan, wahai anak manusia, yang dulu kamu adalah orang yang paling kaya di dunia, paling bergelimang harta. Setelah kamu merasakan satu celupan neraka tadi, apakah engkau ya melihat ada kebaikan yang ada pada dirimu? Apakah engkau merasakan kebaikan? Apa kata dia? Kemudian dikatakan kepada dia juga, hal marra bika na'imun qad. Apakah engkau pernah merasakan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan? Fayaqul, la wallahi ya Rabb, kata dia. Demi Allah tidak ya Allah. Ya, tidak demi Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun, kata dia. Jadi gara-gara satu celupan api neraka itu menjadikan dia lupa dengan semua kenikmatan yang dia rasakan di dunia.
ya, harta yang melimpah ruah, ya, dengan dia satu kali celup dalam api neraka sudah lupa segala-galanya, seolah-olah nggak pernah ada itu semua. Nah, ini mengingatkan kepada kita, sebagai pengingat bagi kita agar kita tidak rakus dengan dunia ini. Ya, karena satu celupan saja di neraka itu sudah hilang kenikmatan dunia itu. Ya. Kemudian wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Sebaliknya, Allah datangkan seorang calon penghuni surga yang dahulu orang ini adalah orang yang paling melarat di dunia, paling miskin, paling kere, paling nggak punya apa-apa di dunia. Tapi dia di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian fayusbagu sabghatan fil jannah. Maka dia pun kemudian dicelupkan satu kali celupan ke dalam surga. Artinya, ya, dia diperlihatkan nikmat-nikmat surga. Dan itu cuma setumat saja, cuma sebentar saja. Kemudian dia dikeluarkan lagi. Kemudian dikatakan kepada dia, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qad, hal marra bika syiddah qad. Wahai anak Adam, yang dahulu kamu adalah orang yang paling melarat, paling miskin, paling kere di dunia. Setelah kamu merasakan satu celupan dari nikmat surga, apakah kamu masih merasakan, ya, kesedihan, kepahitan, kemelaratan di dunia itu? Apa kata dia? La wallahi ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu syiddatan qat. Kata dia, tidak ya Allah, sama sekali setelah aku melihat sebentar surga itu, ya, aku tidak merasakan sedikit pun kesusahan, ya, aku tidak pernah merasakan sedikit pun kesedihan. Ya, artinya dengan satu celupan ke dalam surga, dengan sebentar saja dia masuk surga, itu lupa, seketika dia lupa dengan kemiskinan, kemelaratannya di dunia itu. Ya. Nah ini juga sebagai hiburan, ya, hiburan bagi kita yang mungkin di dunia kita pas-pasan, ya, hidupnya pas-pasan, ya, bahkan mungkin tergolong miskin. Ya, sudah berusaha ini, berusaha itu, ternyata demikian kondisinya. Ya sudah, ya, diterima saja. Ya, sambil terus berusaha. Dan ini hiburan bagi kita. Kalaupun kita nggak bisa, ya, bergelimang harta, menjadi orang kaya raya di dunia ini, ditakdirkan misalnya dalam kondisi miskin, ya, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, dunia ini sebentar saja. Setidaknya kalaupun di dunia kita miskin, di akhirat jangan sampai kita menjadi orang yang terancam neraka, begitu kan? Ya, karena manusia secara umum di dunia ini bisa kita bagi menjadi 4. Azan. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naksafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.